Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SBMPTN, SIMA UI dan UMUGN, vektor mulai tempo dulu sampai soal terbaru. Pada kesempatan ini saya sudah sampai ke pembahasan yang akan saya bahas kali ini adalah vektor proyeksi ortogonal. Nah, sebelum saya membahas soal SBMPTN, UMUGM maupun SIMA UI yang berkaitan dengan vektor proyeksi ortogonal, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertian vektor proyeksi ortogonal. Nah, ini nampak seperti itu. Untuk memahami rumus sebelah, maka akan saya ilustrasikan secara geometris. Bagaimana ilustrasi secara geometris? Simak penjelasan saya berikut ini. Ya, gini. Nah, yang dibahas itu kan vektor proyeksi. Nah, yang dibahas itu vektor proyeksi. Maksudnya vektor proyeksi ortogonal. Ya. Jadi kejadian rumus sebelah itu begini. Kalau ada vektor A begitu. Ini vektor A. Kemudian ada vektor B begitu. Ini vektor B, vektor A. Vektor A diproyeksikan pada vektor B yaitu dengan menyorot lampu begitu, menyorot lampu dari atas tegak lurus begitu ke dasar, dasarnya adalah B. Maka nanti ujungnya vektor A yang di sini ini akan menempati di sini. Maka yang terjadi ini adalah yang dinamakan vektor C seperti nampak rumus sebelah. Jadi vektor C itu pangkalnya di sini berimpit dengan pangkalnya vektor A sama vektor B. Nah, kemudian ujungnya di sini itu vektor C hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Yang ditulis nampak pada rumus itu adalah vektor C itu adalah A dot B per panjangnya vektor B kuadrat begitu masih dikalikan vektor B. Itu kalau kejadiannya proyeksi vektor A pada vektor B ini. Tetapi kalau saya punya kejadian seperti ini, ya, saya balik, ini ada vektor B-nya di sini. Nah, vektor B-nya itu. Ada vektor A-nya di sini. Nah, vektor A-nya ini. Nah, begitu. Ingin memproyeksikan vektor A, ingin memproyeksikan vektor B pada vektor A. Maka ini disorot lampu dari atas gitu. Vektor yang berupa ini nanti akan ke bawah begitu. Nah, itu. Nanti ini kan ujungnya vektor A. Nah, di sini. Maka ini di sini ada ujung vektor B-nya nanti akan menempati di sini. Nah, inilah yang dinamakan nanti ini. Ini yang dinamakan dengan vektor C. Vektor C itu yang pangkalnya berimpit pada vektor A sama B, ujungnya di sini. Hasil proyeksi vektor A pada vektor, hasil proyeksi vektor B pada vektor A. Ini C ini. Nah, sehingga kejadiannya vektor C itu karena merupakan hasil proyeksi vektor B pada A, ini vektor B dot vektor A begitu per panjangnya vektor A kuadrat masih dikalikan dengan vektor A. Nah, masih dikalikan vektor A di sini. Nah, di sini nampak bahwa nanti vektor B dot vektor A itu berarti vektor C itu sama dengan vektor B dot vektor A itu sama dengan vektor A dot B. Nah, per panjangnya vektor A kuadrat dikalikan vektor A. Nah, di sini nampak perbedaan. Kalau vektor C ini hasil proyeksi vektor A pada B, maka ini per panjangnya vektor B kuadrat dikali vektor B. Tapi sama-sama ada D-nya. Kalau vektor C ini merupakan proyeksi vektor B pada vektor C, maka ini nanti
pernya itu per vektor A, karena pada vektor A, maka ini kalikan vektor A. Sama-sama A dot B. Nah, ini yang membedakan. Nah, ini dasar ini harus kalian ketahui terlebih dahulu. Nah, berikutnya akan saya berikan contoh soal yang pertama. Soal yang pertama. Di situ nampak soal nomor 1. Nah, vektor yang merupakan proyeksi vektor min 2, 3, 2 pada vektor 3, 4, 1. Kita misalkan yang paling enak kita simbol untuk memudahkan penulisan. Ya, kita misalkan vektor A-nya itu adalah min 2, 3, 2. Begitu. Kemudian vektor B-nya itu dimisalkan 3, 4, 1. Gitu kan. Berarti yang dimaksud sekarang berarti proyeksi vektor A pada B. Karena min 2, 3, 2 sudah dimisalkan A, 3, 4, 1 dimisalkan B. Berarti persoalan itu kita disuruh menentukan vektor proyeksi vektor A pada B. Secara geometris kan begini. Nah, ini ada vektor A. Ini ada vektor B, begitu. Nah, vektor A diproyeksikan pada vektor B. Ya, ini namanya vektor C. Ini tegak lurus. Ini vektor B. Kemudian, siapakah C-nya? C-nya nanti sama dengan, karena C itu hasil proyeksi vektor A pada B, berarti A dot B per panjangnya B kuadrat masih dikalikan vektor B. Nah, logistik apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini? Logistik A dot B yang dibutuhkan. Maka dicari dulu. A dot B dicari dulu. A-nya tadi dimisalkan dari permisalan 2, 3, 2. Sementara B tadi hasil permisalan dari vektor 3, 4, 1. Berarti A dot B, ingat perkalian 2 vektor, min 2 dikalikan 3, min 6. 3 dikalikan 4 ditambah 12. Ditambah 2 kalikan 1, 2. Dihitung hasilnya 8. Berarti A dot B ini sama dengan 8. Dimasukkan. Ini berarti sama dengan 8. Siapa 8 ini? A dot B. Itu 8. Nah, per logistik apalagi yang dibutuhkan adalah panjangnya vektor B kuadrat. Nah, logistiknya adalah yang dibutuhkan berarti panjangnya vektor B kuadrat. Sebelum menentukan panjangnya vektor B kuadrat, kita harus menentukan panjangnya vektor B. Nah, vektor B-nya ini berarti panjangnya nanti sama dengan 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat itu 16 ditambah 1 kuadrat itu 1. Ini sama dengan akar 20. Nah, masukkan sekarang. Sekarang yang dibutuhkan kan panjangnya vektor B kuadrat. Kalau panjangnya vektor B sama dengan akar 26, berarti panjangnya vektor B kuadrat itu sama dengan 26. Karena dikuadratkan. Mas, ini saya singkirkan. Masih dikalikan vektor B. Vektor B-nya ini. Berarti ini 3, 4, 1. Gitu. Berarti 8 per 24, 8 per 26 itu 4 per 13. Masih dikalikan 3, 4, 1. Atau bisa ditulis, itu ini adalah 4 kalikan 3, 12 per 13. 4 dikalikan 4, 16 per 13. Ini kalikan ini 4 per 13. Ya bisa ini. Tapi di opsinya yang ada adalah ini. Kalau nanti ini dijadikan misalkan bentuk basis ya 12 per 13 I ditambah 16 per 13 J ditambah 4 per 13 K. Kalau ini dalam bentuk basis. Nah, seperti itu jawaban soal nomor 1. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya lanjut ke contoh berikutnya adalah
Nih. Nah ini soal 3. Ada soal UM UGM tahun 2013. Ya. Bahkan soal UM UGM tahun 2013. Nah, di situ diketahui, jadi contoh berikutnya adalah soal nomor 3. Di situ diketahui bahwa vektor U itu sama dengan A, 1, min A. Vektor V-nya itu adalah 1, A, A. Nah, itu. Dibaca dulu soalnya itu. Diketahui vektor U A 1, min A, V adalah 1, A, U1, vektor U1 adalah vektor proyeksi vektor U pada V. Berarti sebelum menentukan vektor U1, kita harus menentukan dulu U dan V dulu. Sementara vektor V1 adalah vektor proyeksi V pada U. Nah, berarti sebelum menentukan V1, vektor V1, kita harus menentukan U dan V dulu. Dari mana kita bisa menentukan U, vektor U dan vektor V? Dari diketahui yang berikutnya. Berikutnya itu katanya sudut antara vektor U dan V. Theta itu sudut antara vektor U dan V. Nah, cos theta-nya itu sepertiga. Nah, berangkat dari situ sekarang. Perhatikan di sini. Berangkat dari sini. Ada vektor U dengan komponen 1, A, 1, min A. Ini vektor U. Ini ada vektor V dengan komponen adalah 1, A, A. Ini ada theta. Berarti nanti cos theta sama dengan theta sudut dibentuk antara vektor U dan V, maka ini U dot V perpanjangnya U dikalikan panjangnya V. Ingat, sudut antara dua vektor. Pembahasan soal SBMPTN pada video sebelumnya. Nah, berarti cos theta itu kan sama dengan sepertiga. Dari mana? Dari soal itu. U dot P, cari U dot P. U dot P, U-nya kan ini. U dot P berarti A dikalikan 1 itu A ditambah 1 dikalikan A itu adalah A ditambah min A dikalikan A itu adalah min A kuadrat. Itu siapa? Itu U dot P. Ini hasilnya. Ingat cara mengalihkan sudut antara cara mengalihkan dua vektor maksud saya. Panjangnya vektor U. Nah, berarti akar kalau ada U seperti ini, panjangnya itu A kuadrat ditambah 1 kuadrat 1 min A kuadrat adalah A kuadrat. Ini panjangnya vektor U. Panjangnya vektor V. V-nya kan ini. Berarti sama dengan baca perpanjang ini akar begitu. 1 kuadrat itu 1. A kuadrat itu A kuadrat. A kuadrat. A dikuadratkan A kuadrat. A kuadrat. Kan gitu. Nah, ingat. A kuadrat ditambah A kuadrat itu ini nanti kalau sudah dihitung. Nah, ini kan 2A kuadrat plus 1. Ini juga dihitung 2A kuadrat plus 1. Nah, 2A kuadrat plus 1. Karena A kuadrat tambah A kuadrat itu 2A kuadrat tambah 1. A kuadrat tambah A kuadrat itu 2A kuadrat tambah 1. Nah, saya geser di sini. Ini sepertiga, begitu, sama dengan. Ini itu min A kuadrat ditambah 2A per. Ini tadi adalah 2A kuadrat plus 1. Ini tadi adalah 2A kuadrat. Itu kalau dikalikan, akar 2A kuadrat plus 1 dikalikan akar 2A kuadrat plus 1 adalah 2A kuadrat plus 1. Nah, berarti ini saya kalikan, berarti 2A kuadrat ditambah 1
ini kali ini sama dengan min 3A kuadrat. Begitu. Min 3A kuadrat. Ini kali ini plus 6A. Nah, saya proses. Lanjutkan. Ini saya proses. Ketemunya seperti ini. Nah, ketemunya seperti ini. Maka ini saya jadikan satu ruas 5A kuadrat min 6A. Ini adalah plus 1 sama dengan 0. Ini A, ini adalah 5A, saya faktorkan. Ini min 1, ini min 1. Berarti A-nya sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 1/5. Nah, A-nya sama dengan 1. Saya gunakan. Berarti ini jadinya vektor A, vektor itu 1,1, min 1. Nah, vektor V-nya karena A-nya ketemu 1 berarti jadi 1,1,1. Nah, berarti O dan vektor V ketemu. Nah, nih. Berikutnya yang dicari adalah U1. U1 itu siapa? Katanya soal U1 itu adalah vektor proyeksi vektor U pada V. Vektor U pada P. Ya ini juga dinamakan C karena vektor proyeksi. Nah, tapi U pada P berarti apa rumusnya tadi? U dot P per panjangnya V kuadrat karena pada V. Masih dikalikan vektor V. Nah, kita cari dulu U1-nya. Karena yang kita tentukan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor U1 sama V1. Itu. Yang ditanyakan kan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor U1 sama V1. Berarti harus menentukan vektor U1 dulu. Nah, U1 itu proyeksi vektor U pada P. Berarti U dot P perpanjangnya P kuadrat masih dikalikan vektor V. Ya, kita cari dulu itu U1-nya. Kita cari U1-nya. Di sini. Berarti U1 itu U dot V berarti 1 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan min 1 itu min 1. Itu adalah U dot V. Per panjangnya V. Panjangnya V berarti akar. Nah, V-nya ini 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1. Tapi ini dikuadratkan. Nah, U dot V ini, V kuadrat ini. Masih dikalikan vektor V. Vektor V-nya kan ini. 1, 1, 1. Nah, ingat. Ini jamnya 1 per 1 tambah 1 1 1. Ini kan 3, dikuadratkan 3. Nah, dikalikan 1 1 1. Kan gitu. Berarti sama dengan masuk ini berarti sepertiga. Nah, berarti vektor U1 dengan proses seperti ini ketemu. Siapa dia? Sepertiga. Ditulis. Nah, vektornya sepertiga. Nah, berikutnya yang dicari adalah vektor P1. Ini juga vektor C. Baca soalnya. Vektor C atau vektor P1 itu vektor C. Merupakan vektor proyeksi. Tapi C-nya yang bawah beda dengan C yang atas. C yang bawah itu katanya merupakan vektor proyeksi vektor V pada U. Berarti apa? U dot P per pada U. Berarti panjangnya vektor U kuadrat masih dikalikan dengan vektor U. Nah, kita cari ini. Nah, dicari. Di kertas yang berbeda. Nah, saya ambilkan kertas. Mencari ini. Jadi itu V, vektor V itu berarti U dot V.
U dot P 1 dikalikan 1, 1. Ditambah 1 dikalikan 1, 1. Ditambah min 1 kalikan 1 min 1. Per panjangnya U. Panjangnya U itu ini. Nah, akar 1 kuadrat 1. Tambah 1 kuadrat 1. Min 1 kuadrat 1. Ini dikuadratkan. Masih dikalikan vektor U. Vektor U-nya 1, 1, min 1. Nah, 1 tambah 1 min 1 itu 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Di akar dikuadratkan dari 3. Ini tuh 1, 1 min 1. Berarti sama dengan apa ini? Sepertiga vektornya. Nah, sepertiga, min sepertiga. Seperti itu. Ya. Nah, berarti ini ketemu. Vektor P1-nya ketemu. Siapa vektor P1-nya? Sepertiga, sepertiga, min sepertiga. Nah, saya singkirkan dulu. Nah, berikutnya kita disuruh mencari luas jajaran genjang. Jajaran genjang itu yang dibentuk oleh vektor U1 sama P1. Jadi ilustrasinya begini. Nah, ilustrasinya begini. Ada vektor U1. Ada vektor, nah ini adalah P1. Nah, ini nanti akan membentuk jajaran genjang seperti ini. Akan jajaran genjang seperti ini. Maka nanti akan terbagi menjadi ini. Nah, luasnya segitiga ini sama dengan luas segitiga ini. Kalau gambarnya benar, Mas ya. Nanti panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Nah, panjangnya ini sama dengan ini. Panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Kalau benar gitu. Maksudnya gitu, jajar genjangnya. Maka jajar genjang kan terdiri dari dua segitiga ini. Dua segitiga ini. Segitiga yang pertama sama segitiga yang kedua. Ini sama ini. Nah, ingat, kalau ada segitiga ini luasnya. Nah, nanti luasnya itu sama dengan 2. Kenapa? Karena ada 2 segitiga. Nah, 1 segitiga ini luasnya adalah setengah. Kalau segitiga ini menggunakan sisi U1 sama P1, maka ini panjangnya U1 dikali panjangnya P1, vektor P1, dikalikan sudut antara U1 dengan P1. Misalkan adalah alfa, maka ini dikali sin alfa. Gitu. Nah, itu. Maka agar jajar genjang ketemu, kita harus mencari panjangnya P1 sama P1 sama sin alfa. Ya, kita cari di sini. Nah, kita cari di sini. Nah, ini ada vektor U1. Yang personilnya itu adalah sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ini ada P1 yang personilnya sepertiga, sepertiga, min sepertiga. Ini itu alfa. Karena dibutuhkan adalah panjangnya U1 sama panjangnya P1 sama sin alfa. Nah, kita cari dulu. Panjangnya U1, karena U1-nya ada. Berarti akar sepertiga kuadrat itu 1/9, ditambah sepertiga kuadrat itu 1/9, sepertiga kuadrat 1/9. Berarti sama dengan 3/9. Itu panjangnya U1. Dimasukkan. Nah, di sini dimasukkan sekarang. Nah, dimasukkan di sini. Nah, sama dengan begitu. 2 kali setengah kan hilang. Ini hilang. Nah, sederhana kan hilang. Nah, panjangnya U1 itu, panjangnya vektor U1 itu kan sama dengan akar 39. Berarti akar 3/9. Nah,
Akar 3/9. Saya naikkan ke atas. Nah, sudah dihitung ini. Nah, berikutnya kita mencari panjangnya P1. Panjangnya P1 itu sama dengan akar sepertiga dikuadratkan 1/9, sepertiga dikuadratkan 1/9, min sepertiga dikuadratkan juga 1/9 sama dengan akar 3/9 juga. Berarti ini panjangnya vektor P1 itu akar 3/9. Kemudian mencari, ini kan alfa, sin alfa. Alfanya itu sudut antara U, vektor U1 dengan P1 ini tadi. Nah, maka dicari. Nah, sudah, saya cari di sini. Cos alfa, karena alfa sudut antara vektor P1 dengan P2, maka ini apa? P1 dot, U1, karena antara U1 dengan P1, U1, saya tulis saja. Cos alfa, oke. Saya ganti ke atas. Di bawahnya aja, biar enak. Nah, cukup masihan ini. Nah, alfa itu kan sudut antara vektor U1 sama P1. Berarti nanti agar ketemu ini kan harus ada sin alfanya. Tapi lewat cos alfa ini. Cos alfa sama dengan U1 dot V1 U1 dot V1 per panjangnya U1 dikalikan panjangnya V1. Gitu. Karena alfa itu sudut antara U1 sama V1. Nah, U1 dot V1, nah, ingat U1-nya kan sama sepertiga. Vektor P1-nya sama dengan sepertiga, min sepertiga. Kalau dikalikan, sepertiga dikalikan sepertiga itu 1/9. Begitu. U1 dot V1 ditambah sepertiga dikalikan sepertiga itu 1/9. Begitu. 9. Kemudian ditambah sepertiga dikalikan min sepertiga, min 1/9. Per, ingat panjangnya P1 tadi kan akar 3/9. Panjangnya P1 juga akar per 3/9. Berarti kalau dikali ya akar 3/9 dikalikan akar 3/9 ini. Berarti sama dengan 3/9. Saya geser. Nah, berarti cos alfa sama dengan 1/9 tambah 1/9 dikurangi 1/9 nggak 1/9. 1/9 per 3/9. Nah, itu sama dengan 1/3. Berarti cos alfanya sama dengan 1/3. Cos alfa loh ya. Tetapi yang dibutuhkan kan sin alfa. Sin alfa nanti berarti kalau ini 3, pasti ini 3. Simak video sudut saya tentang sudut antara dua vektor. Sudah saya jelaskan. Yang atas ini tinggal ini kuadrat 9, 1 kuadrat 1, 9 dikurangi 1, 8, tapi di akar. Jadi kalau cos alfanya sama dengan 1/3, maka sin alfanya akar 8/3. Nah, seperti ini. Saya singkirkan. Ini sudah selesai. Berarti sama dengan akar 3/9 dikalikan akar 3/9 itu sama dengan 3/9. Nah, gitu. Akar 8 itu 2 akar 2/3. Nah, kalau ini disederhanakan begitu, maka jawabnya nanti sama dengan 2/9 akar 2. Jadi luas jajaran yang dibentuk oleh vektor U1 dengan P1 sama dengan 29 akar 2/9 akar 2. Nah, itulah solusi soal nomor 3. Nah, 2 contoh ini saya ingin cukup. Nah, sekarang kalian dilatih. Nah, ini soal nomor 2 yang harus kalian
kerjakan. Screenshot nanti. Soal nomor 2. Berikutnya soal nomor 4. Dapat bahkan UGM tahun 2017. Nah, berikutnya lagi. Soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Ini UGM kalau tidak salah tahun 2019. Nah, demikian semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian pahami dan bermanfaat, bisa mengantarkan kalian mendapatkan PTN yang kalian impikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.